kembali lanjutkan perbincangan sebelum nanti mungkin Pak Reza juga akan memberikan pendapatnya lagi mengapa negara-negara tetangga Indonesia tidak dipasang bendera seperti ini oleh kedutaan besar Inggris untuk negara-negara mereka, tapi malah dipilih Indonesia. Mungkin juga Ustadz Fahmi bisa berikan pandangannya mengenai hal ini yang dilakukan oleh Inggris ini. Iya, terima kasih Mbak Putri ya. Jadi para pemirsa, Pak Teguh Reza Shah yang saya hormati. Jadi saya melihat benang merahnya ini ya. Pihak kedutaan besar Inggris itu menurut hemat saya itu bukannya tidak mempelajari penolakan atau arus gelombang yang begitu besar, penolakan terhadap konten podcastnya Corbuzier ya. Saya kira mereka melihat itu, apalagi negara besar seperti Inggris, Amerika itu kan punya informan, bahkan dalam tanda petik itu ya semacam intelijen yang disebar di semua negara itu. Jadi mereka pasti tahu apa saja yang menjadi perbincangan di media sosial, terutama di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Justru asumsi saya ini justru semakin menguatkan dugaan bahwa ada hubungannya antara tindakan yang menurut MUI, kemudian ormas-ormas Islam yang lain mengatakan ini adalah tindakan provokatif, termasuk Pak Profik Mahanto, atau menurut Jubir Kemlu itu bahasanya adalah tidak sensitif, ya. Saya melihat ada benang merah hubungan antara tindakan provokatif dan tidak sensitifnya kedutaan Inggris ini itu dengan podcast Corbuzier itu. Artinya apa? Seperti apa Pak Ustadz? Ya artinya bisa jadi kalau misalnya podcast itu dibiarkan begitu saja, ya, kemudian memancing reaksi besar, saya kira ini justru menjadi hasilnya ya, adalah bahwa seolah-olah kedutaan Inggris ini ingin mengatakan bahwa kami mendukung apa yang dilakukan dalam podcast tersebut. Padahal itu kan sudah dihapus. Artinya gelombang penolakan umat Islam ini dengan dihapusnya itu, kemudian dia minta maaf, itu kan sebenarnya sudah cukup meredakan situasi dan kondisi. Tapi justru ada kasus ini, ya, pengibaran bendera LGBT di halaman kedutaan besar Inggris itu justru akan membangkitkan lagi sikap reaksioner, penolakan, arus yang sangat kuat dari masyarakat untuk menolak promosi atau propaganda LGBT. Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa ini kan tidak patut ya, sebuah kedutaan asing lalu kemudian tidak menghormati, tidak memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di satu negara itu. Ya, jadi saya pikir tidak etis ya. Dan apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan memanggil Duta Besar Inggris itu saya kira sudah tepat. Dan ketika itu sudah dilakukan ya kita mengharapkan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri itu menyampaikan posisi yang atau sikap yang tegas mewakili rakyat Indonesia. Di mana 80% dari tadi penelitian yang dibacakan oleh Pak Teguh Reza Shah itu menolak. Artinya tidak mengakui ya legalitas keabsahan daripada hubungan seksual yang menyimpang itu. Ya, saya kira harus standingnya itu harus jelas. Ya, pemerintah Indonesia bukan hanya sekedar memanggil, tetapi menyampaikan protes ya keras dan mewakili rakyat Indonesia, dia harus jelas posisi. Sebab umat Islam ini akan melihat. Nah, kalau Pak Hikmahanto kemarin mengatakan ini akan membuat gaduh ya karena tidak sensitif provokatif dan menyebabkan ada beban kepada pemerintah Indonesia akan diperhadapkan dengan rakyatnya. Nah, ini kan jadi satu poin bahwa pemerintah Indonesia bisa menegur duta besar ya. Anda jangan bikin masalah baru dong dengan negara kami karena kita ini sudah banyak masalah. Malah ditambah lagi dengan tekanan masalah ini dengan adanya apa yang didemonstrasikan di kedutaan besar Inggris itu. Ya, ya. Gitu. Pak Reza, apakah kemudian melihat ada hubungannya antara data tadi yang disajikan bahwa sebenarnya 80% masyarakat Indonesia menolak hal itu dengan akhirnya keputusan dari kedutaan besar Inggris ini untuk memilih mengibarkan bendera tersebut di Indonesia, bukan di negara-negara lain, termasuk juga tidak di negara tetangga kita? Dalam teori hubungan internasional ini namanya black box ya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh
manajemen kedutaan besar Inggris di Jakarta. Kita tidak tahu. Yang kita lihat adalah outputnya. Outputnya adalah bendera berdiri, bendera LGBT berbarengan dengan bendera Inggris, dan outcome-nya adalah kekisruhan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Inggris. Tampaknya seorang duta besar itu tidak mungkin melakukan suatu kebijakan tanpa restu pemerintah pusat. Tampaknya ini ada restu dari pemerintah Inggris, tapi untuk itu kita juga harus hati-hati. Karena duta besar kan memiliki data intelijen yang dalam tentang bagaimana suasana kebatinan masyarakat Indonesia. Tapi kalau tidak clear masalah ini, itu akan menjadi pembahasan di umum. Bisa begini, Inggris pernah ngacau di Indonesia tahun 65 lewat sebuah dokumen namanya Gilchrist. Dan intinya mereka sudah memetakan para jenderal Indonesia itu mana yang pro Barat, mana yang tidak pro Barat. Kemudian karena marah, Bung Karno kan keluar suatu statement yang mengatakan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, ini tahun 65. Dan tampaknya kok sekarang mulai lagi mengaduk-aduk masyarakat Indonesia. Tampaknya tanpa sadar ini kan mempermalukan Inggris sendiri begitu. Karena duta besar Inggris ini mewakili Istana Buckingham, mewakili pemerintah, bangsa dan rakyat Inggris. Mayoritas mereka adalah Anglikan begitu. Jadi tentunya saya pikir sekarang pihak London, Downing Street Number 9 itu sedang mengecek ini bergeraknya sendiri atau di bawah pengaruh dari diplomat-diplomat Inggris yang juga LGBT, atau juga pengaruh dari kelompok LGBTQ di Indonesia yang berhasil meyakinkan pemerintah Inggris bahwa pemerintah Indonesia ini sedang lemah-lemahnya. Memang harus kita akui, pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi tahun politik, kemudian banyak kejadian-kejadian misalnya dengan Singapura, kemudian banyak juga kejadian dengan Laut Cina Selatan, dan patut diduga kalangan Inggris ini berpikir Indonesia ini sedang lengah, kemudian dapat ditekan karena media massa asing itu didesain oleh Barat. Misalnya pengibaran bendera maupun pengibaran simbol-simbol LGBT ini pernah ada di negara-negara Timur Tengah, betul. Tapi kan hilang. Apalagi masyarakat Islam itu kan warnanya beda-beda. Ada yang misalnya hijau penuh atau hijau semangka, dari luar hijau dalamnya merah, kemudian warnanya seperti misalnya buah belimbing dan sebagainya. Kalau tidak ada kejelasan soal ini, itu saya khawatir begitu. Akan terjadi konflik horizontal, di mana pemerintah akan kesulitan menangani konflik horizontal antara mereka yang pro LGBT dengan yang anti LGBT. Dan dalam hal ini kita lihat akan muncul organisasi-organisasi dadakan yang menggunakan panggung ini untuk menunjukkan eksistensi mereka. Saat ini saya baru melihat ada satu organisasi, tidak mustahil dalam 24 jam ke depan akan ada beberapa organisasi yang lain. Kalau sudah menjadi konflik horizontal, ini akan jadi berita besar di dunia dan reputasi Indonesia akan kembali jeblok. Baik. Dan untuk mengembalikan reputasi itu sangat sulit. Dalam hal ini saya pikir terus terang saat ini pemerintah Indonesia belum membuka dialognya ya. Sudah menerima dubes Inggris dan kita menyatakan penolakan, dan penolakan kita itu kan sudah berdasarkan hukum. Kita menyatakan komplain itu berdasarkan the Vienna Convention on Consular Relations pasal 63 pasal 29 dan Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 61 pasal 20. Misalnya kalau kita lihat dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 61 pasal 20 itu memang interpretasi saya adalah kedutaan besar Inggris itu di dalam pagar mereka itu ada kewenangan mereka dan kedaulatan mereka, persis seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahanto beberapa saat silam. Namun ini mereka hendaknya menghormati aturan di negara penerima. Dalam hal ini adalah nilai-nilai sosial, budaya, kemasyarakatan yang ada di RI. Jadi hal ini yang pemerintah Inggris tidak sensitif. Ya, jangan sampai ada konflik horizontal, jangan sampai ini menjadi panggung, kemudian lahirnya bermunculan begitu banyak organisasi-organisasi yang mendukung hal ini supaya eksis, Pak Ustadz. Iya, ini akan memicu bukan hanya penolakan gelombang ya, tetapi juga bagi kelompok mereka ini dan pendukungnya ini akan mengambil momentum, manfaat. Karena melihat Inggris adalah salah satu negara besar di Eropa dan juga penentu termasuk salah satu
anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi saya kira ini sangat menentukan ya. Dan jangan sampai ini kemudian ingin memecah belah. Nah, saya kira inilah tindakan segregasionis yang kemarin dituduhkan kepada Abdul Somad. Itu sebenarnya ini sikap seperti ini yang segregasional ya. Artinya ini akan memicu untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ya, padahal ya, 80% rakyat mayoritas Indonesia itu menolak. Nah, jadi saya pikir hemat saya ya, ini asumsi dugaan saya, ketika pihak kedutaan besar Inggris melakukan hal seperti ini, tindakan provokatif, kata Prof. Hikmanto, kata Jubir Kemlu itu tidak sensitif, itu adalah sebenarnya untuk mengerek. Mengerek apa? Angka yang tadinya 8% yang menerima atau yang memaklumi, supaya ini agak naik lah, supaya imbang dengan negara-negara lain yang sudah resmi menerima begitu ya. Nah, ini saya kira akan membentur tembok besar. Karena tembok pertahanan di Indonesia ini yang paling kuat adalah umat Islam. Selama umat Islam itu mayoritas di negeri ini, itu tidak akan mungkin bisa terjadi ketika kita harus menyesuaikan dengan undang-undang atau apapun, hukum apapun, produk PBB yang mengatakan ingin melegalkan itu semua, itu kalau bertentangan dengan ajaran Islam, saya kira itu akan membentur seperti tanduk domba itu membentur gunung ya. Ini jangan bermain api lah seperti itu. Jadi saya pikir kita lebih baik ya saling menghormati budaya masing-masing, saling menghormati nilai-nilai agama ya di tiap-tiap negara ya, jangan sampai menimbulkan satu perpecahan di tengah bangsa yang dimana mereka di sini kita terima dengan baik dan kita terima dengan hormat. Harus seimbang juga dalam hubungan internasional. Kalau kita ke sana kita hormati nilai-nilai mereka, ya kita tidak mengganggu, kita tidak memprovokasi. Nah, termasuk juga mereka ketika di sini juga diharapkan melakukan hal yang sama. Inilah tindakan yang seimbang. Ya, imbal baliknya itu jelas. Gitu loh. Baik. Mungkin terakhir Pak Reza Shah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, singkat saja mungkin terakhir, setelah kemudian mengajak berbicara ataupun memanggil mendengarkan keterangan dari kedutaan besar Inggris? Pemerintah Inggris tampaknya harus mengatakan bahwa mereka menghargai HAM internasional dan mereka juga menghargai HAM yang Indonesia agungkan dan juga mereka menghargai praktek-praktek demokrasi dan HAM yang berlaku di Indonesia, dan kedepannya mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan LGBT tersebut. Baik, Pak Reza, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pandangan mengenai hal ini. Kita akan nantikan bagaimana hasil pertemuan antara pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan pihak Kedutaan Besar Inggris. Terima kasih sekali untuk pandangannya. Pak Ustadz juga terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga memberikan pesan pada masyarakat. Terima kasih banyak. Terima kasih.